Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bini'matil imani wal islam. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidil anam wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Amma ba'du. Faqala nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, kamula minar rijal kasirun walam takmul minan nisa illa arba'un, Asiyatu bintu Muzahim wa Maryamu bintu Imran wa Khadijatu bintu Huwailid wa Fatimatu bintu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Fadlu Aisyata ala sairin nisa kafadlis sarid ala sairit ta'am. Alhamdulillah wa syukrillah, puja dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga dicurah limpahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sahabat channel Rahmatul Ummah yang saya cintai dan Allah muliakan, di tausiah kali ini saya akan membahas tentang istri-istri yang dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala, yang dipuji oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Juga jangan ketinggalan, di video selanjutnya akan membahas tentang dua istri yang dikutuk oleh Allah Subhanahu wa taala karena ketidaktaatannya kepada suaminya. Sahabat channel Rahmatul Ummah yang saya cintai dan Allah muliakan, dalam sabda Nabi, kamula minar rijal kasirun. Dalam pembacaan lafaz kamula boleh dibaca kamula yakmulu, berarti ini menunjukkan sulasi mujarrad bab yang kelima, yaitu hasuna yahsunu. Boleh dibaca kamila yakmilu, berarti bab yang keenam, artinya sempurna. Dari golongan pria banyak sekali pria-pria yang sempurna, sedangkan dari golongan perempuan yang sempurna ini tidak sebanyak sesempurna kaum pria. Ini seperti yang disabdakan oleh baginda Rasulullah SAW, ada 4 orang perempuan yang sempurna segalanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala dan dipuji melalui lisan Rasulullah SAW. Siapa mereka? Asiyatu bintu Muzahim. Yang pertama, istri yang sempurna adalah Siti Asiyah binti Muzahim. Yang kedua, Siti Maryam binti Imran. Yang ketiga, Khadijah bintu Huwailid. Dan yang keempat adalah Siti Fatimah bintu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam kepanjangan hadis tersebut, fadlu Aisyata ala sairin nisa kafadlis sarid ala sairit ta'am. Keistimewaan daripada Siti Aisyah, istri baginda Rasulullah SAW, kalau dibanding dengan istri-istri yang lain, seumpama keistimewaan kue yang bermadu dengan kue yang tidak bermadu. Sahabat channel Rahmatul Ummah yang saya cintai dan Allah muliakan, seperti yang telah dibacakan oleh saya tadi, bahwa perempuan-perempuan ini ada yang dikutuk oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran, dan ada juga perempuan-perempuan yang dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kitab suci Al-Quran. Maka yang namanya satu keluarga itu berbeda. Kadang-kadang suami istri
beda perjalanan hidupnya meskipun sudah bersatu. Suaminya soleh, ahli masjid, sering bersedekah, tapi mempunyai seorang istri yang tidak suka sholat, bahkan suka main judi online. Ini berarti perempuan yang tidak taat kepada suaminya. Ada juga sebaliknya, seorang istri yang taat beribadah, sering ke masjid, sering berpuasa sunat apalagi wajib, tapi mempunyai seorang suami yang tidak taat kepada Allah. Istrinya taat kepada Allah, tapi suaminya seorang penjudi, seorang pemabuk, seorang perampok. Mudah-mudahan kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dari suami yang tidak taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan dari istri-istri yang tidak taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Juga tidak sedikit ini yang kita harapkan, suami soleh, perempuannya pun solihah. Itulah saling mendukung untuk menuju ridhonya Allah Subhanahu wa taala, yaitu surganya Allah Subhanahu wa taala. Sahabat channel Rahmatul Ummah yang saya cintai dan Allah muliakan, ada dua orang istri ini diantaranya yang ditulis dan diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat At-Tahrim ayat ke-10, yaitu ada dua orang istri yang dikutuk oleh Allah Subhanahu wa taala, seperti firman Allah dalam surat At-Tahrim ayat ke-10, Daraballahu masalan lilladzina amanu imra'atanu wa imra'atalut kanata tahta abdaini min ibadina solihain fakhanatahuma falam yughniya anhuma minallahi syai'a wa qila dkhulan nar ma'adakhilin. Siapa perempuan-perempuan yang dikutuk dan dilaknat Allah Subhanahu wa taala karena ketidaktaatannya kepada suaminya, sedangkan seorang istri akan dipinta pertanggungjawabannya kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu dari masalah suaminya. Sedangkan yang pertama akan ditanyakan bagi seorang suami terhadap keluarganya, yaitu sholatnya dan keluarganya. Lain halnya dengan istri, yang pertama akan ditanyakan, dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala masalah ketaatan seorang istri kepada suaminya. Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan salah satu contoh bagi orang-orang yang beriman. Ini semoga tidak terjadi kepada kita. Imro'ata Nuh, yaitu istrinya Nabi Nuh alaihi salam. Ada yang mengatakan Nuh itu sebetulnya gelar, nama asli daripada Nabi Nuh adalah Abdul Ghaffar. Jadi ketika kita bicara ada seorang nabi yang bernama Abdul Ghaffar, itulah Nuh. Kenapa Abdul Ghaffar dinamakan Nuh? Karena likasroti niyahihi, banyak pengaduannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi Nuh alaihi salam mempunyai seorang istri. Siapa istri Nabi Nuh? Di sini namanya ada dua versi yang berbeda. Istri Nabi Nuh ada yang mengatakan yang bernama Wa'ilah. Ingat, Wa'ilah. Yang kedua, ada yang mengatakan istri Nabi Nuh itu yang bernama Wali'ah. Jadi ada dua versi. Kedua-duanya pun ini dipertanggungjawabkan kebenarannya. Kenapa istri Nabi Nuh ini dikutuk oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga diabadikan dalam surat At-Tahrim ayat ke-10? Karena memang ketidaktaatannya kepada suami. Perlu digarisbawahi, ketidaktaatan istri Nabi Nuh alaihi salam bukan berarti mengkhianati, berselingkuh dengan pria lain. Ini cuma satu dosanya, tidak mau beriman kepada Nabi Nuh, tidak mau beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak ada cerita seorang istri Nabi berselingkuh. Ini pengkhianatan istri Nabi Nuh yang bernama Wa'ilah ataupun Wali'ah, tidak mau beriman. Sehingga
karena tidak mau berimannya kepada Allah Subhanahu wa taala dan kepada Nabi Nuh, sehingga ditenggelamkan dengan putranya yang bernama Kan'an. Jadi Kan'an ini ada yang mengatakan putra daripada Nabi Nuh tapi putra tiri, karena ada putra Nabi Nuh alaihi salam yang beriman kepada Allah, yaitu Sam, Ham, dan Yapus. Sementara saudara daripada Sam, Ham, dan Yapus ini yang bernama Kan'an ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa taala karena tidak mau beriman, sama halnya dengan ibunya. Na'udzubillah, summa na'udzubillahi min dzalik. Sudah bisa kita bayangkan betapa besarnya ejekan-ejekan kaum Nabi Nuh terhadap Nabi Nuh. Pasti bicaranya sangat menyakitkan. Wahai Nabi Nuh, jangankan kami mau menuruti engkau, sedangkan istrimu sendiri dan anakmu tidak mau beriman. Maka itu penilaian yang negatif. Padahal masalah iman tidak berimannya seseorang itu cukup bagi seorang nabi hanya bisa menyampaikan. Diterima atau tidak diterimanya seruan iman kepada Allah itu tergantung pribadi masing-masing. Sebab tidak terlepas dari contoh zaman sekarang pun demikian. Seorang ayah menjadi seorang kiai, tapi tidak sedikit anaknya penjudi, anaknya pemabuk. Sementara ayahnya berdakwah dari masjid ke masjid, sementara anaknya ada di sel penjara karena jadi narkoba, bandar narkoba dan lain-lain. Lalu yang kedua, istri yang dikutuk oleh Allah Subhanahu wa taala yaitu wamro'ata Lut, istrinya Kangjeng Nabi Lut alaihi salam. Siapa istri Nabi Lut alaihi salam? Yang bernama Wahilah. Ini hampir sama nih. Kalau mendengarnya sekilas mungkin ada persamaan, padahal ini berbeda. Istri Nabi Nuh yang bernama Wahilah atau Wali'ah, sedangkan istri Nabi Lut adalah Wahilah dengan H. Wahilah ini sama mengkhianati Kangjeng Nabi Lut alaihi salam. Pengkhianatan yang dilakukan oleh Wahilah sebagai istri Nabi Lut bukan berarti berselingkuh, suka bermain dengan pria lain. Ini pengkhianatannya, dosanya adalah tidak mau beriman kepada Nabi Lut alaihi salam. Sehingga Nabi Lut alaihi salam adalah salah seorang nabi yang paling sedikit pengikutnya. Padahal umat Nabi Lut alaihi salam itu banyak, tapi yang beriman cuma anaknya aja berdua. Termasuk istrinya pun yang bernama Wahilah tidak mau beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga bagi kedua orang perempuan ini, bagi istri Nabi Nuh yang bernama Wahilah atau Wali'ah dan istri Nabi Lut yang bernama Wahilah, nanti di hari kiamat Allah Subhanahu wa taala akan mengatakan kepada mereka berdua, udkhulan nar ma'ad dakhilin, masuklah kalian berdua ke dalam neraka beserta orang-orang ahli neraka. Na'udzubillah summa na'udzubillahi min dzalik. Dan dalam satu riwayat dijelaskan bahwa Wahilah istri Nabi Lut ini dikutuk oleh Allah Subhanahu wa taala karena tidak mau beriman menjadi batu. Dan konon katanya di suatu tempat di negara kaum Nabi Lut, yaitu yang bernama negara Sadum, di sana ada batu yang berdiri tegak. Setiap bulan batu tersebut mengeluarkan cairan yang berwarna merah. Konon katanya ini adalah jelmaan daripada istri Nabi Lut yang tidak mau beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga walaupun sudah jadi batu sampai sekarang pun masih mengeluarkan darah haidnya. Dari batu keluar darah. Itu adalah istri Nabi Lut alaihi salam. Sahabat Sena Rahmatul Ummah yang saya cintai dan Allah muliakan, mudah-mudahan kita ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala mempunyai istri yang tidak mengkhianati kita. Dan insya Allah jangan ketinggalan, simak terus Sena Rahmatul Ummah. Di video yang akan datang akan membahas tentang dua istri yang dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Khudh ma sofa wada ma kadar
billahi fi sabilil haq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.